Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'd. Al-Mukarram Al-Mukarram jamaah salat maghrib yang insyaallah akan melanjutkan menjadi jamaah salat isya, yang semoga dengan ibadah salat yang kita lakukan menjadi asbab untuk diampuni setiap dosa-dosa kita, menjadi asbab untuk diterima setiap amal ibadah kita, dan menjadi asbab untuk dikabulkan semua permintaan kita selama. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillah yang tiada henti. Kita sampai di gerbang awal untuk orang-orang yang kepingin mendapatkan kesempurnaan nikmat, untuk orang-orang yang kepingin hidupnya dilimpahi keberkahan. Kita sampai kepada suatu gerbang kepada orang-orang yang ingin merasakan hidup ini cuma karena Allah, bukan lagi karena manusia atau karena apapun yang ada di dunia ini. Apa itu? Alhamdulillah Allah sampaikan kita di bulan Rajab. Kenapa penting? Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 5 malam yang menjadi waktu paling mustajab untuk diterimanya doa seorang hamba. Fi layalin khamsin, ada 5 malam tersebut. Yang pertama pada fi lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua wa fi lailatul Adha, pada malam salat atau Idul Adha, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, yang mana ini dikenal juga dengan hari tasbih. Yang ketiga adalah fi lailatul Idul Fitri, di malam lebaran Idul Fitri. Dan ada yang keempat, fi lailatul awwal, pada suatu malam, dan malamnya letak di malam pertama, di mana awal ini awal Rajab, pada pertama di bulan Rajab. Qadarullah, ternyata banyak di antara kita yang kemarin tepat di malam 1 Rajab itu disibukkan dengan acara bakar-bakaran. Sibuk di antara kita yang keliling pakai motor, sibuk di antara kita yang makan sate, yang makan jagung, sehingga kita lupa untuk berdoa tepat di malam 1 Rajab. Padahal malam 1 Rajab adalah salah satu malam dari 5 malam yang doanya akan langsung diangkat oleh Allah. Terlebih lagi kita banyak yang hanya mengungkapkan selamat tahun baru. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalaulah tidak dapat tepat di malam 1 Rajab, maka bulan Rajab ini jangan dianggap enteng. Karena insya Allah nanti selesai di bulan Rajab ada 5 malam, dan malam yang kelima ini, kalau malam yang keempat adalah malam awal bulan Rajab, malam kelima ini adalah tepat di malam nisfu Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kurang lebih sekarang sudah di tanggal 7 Rajab, masuk malam ini, malam ke-8. Berarti kurang daripada 35 hari lagi.
kita akan sampai pada nisfu Sya'ban. Yang mau melaksanakan ibadah puasa, maka silakan puasa. Ustaz, saya tidak mau pakai berhenti puasanya, Jumat pun saya puasa, boleh? Boleh, silakan asal mampu. Sampai nanti 15 Sya'ban. Rajab, Sya'ban tepat sudah sampai nisfu Sya'ban, tidak boleh lagi puasa. Kalau mau puasa dari sekarang, apakah itu disunnahkan? Sunnah. Karena bulan Rajab termasuk dari 4 bulan yang dikenal dengan kalimat arba'atu huruf. 4 bulan yang dicantumkan sebagai bulan haram. Kenapa penting kita mengingatkan bulan Rajab ini dengan apa yang harus kita lakukan? Saya ingin membuka kisah di bulan Rajab ini dengan kisah seorang perempuan yang perempuan tersebut tidak bisa ngaji. Yang hafal cuma pertama Al-Fatihah, yang kedua adalah Quran surah Al-Ikhlas 4 ayat. Al-Falaq-nya dah hafal, An-Nas pun dia tidak hafal. Masuk bulan Rajab, nah ini kehebatan luar biasa. Ini di dalam kitab Durrun Nasihin. Kisah seorang perempuan yang waktu masuk di bulan Rajab, qadarullah, dari awal bulan Rajab amaliyahnya tak banyak, puasa tak tahan, ngaji tak bisa. Nah, kalau sekiranya untuk kegiatan orang lain, ngato orang pade keluar rumah, hobi duduk di pinggir-pinggir jalan, asal ngota dengan orang, tak pakai sudah, tak pakai lupa. Sehingga rutinitas dunia itu betul-betul dia lakukan. Tetapi sampai di bulan Rajab, seorang perempuan ini, beliau punya kebiasaan di waktu malamnya membaca Quran surah Al-Ikhlas, tak pakai sudah sampai dia ngantuk dan tertidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan pakai sudah. Asal perlu dibaca rutin terus. Zikirnya istighfar Ustaz enggak. Zikirnya salawat Ustaz enggak. Zikirnya subhanallah Ustaz enggak. Padahal dia juga tahu beberapa pengajian ada 2 kalimat, yang mana 2 kalimat ini ringan di lisan dan berat di timbangan. Apa itu kalimatnya? Subhanallah bihamdihi, subhanallahul azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dan dipakainya Pak. Dan yang dipakai oleh seorang perempuan ini cuma membaca puluhu sampai jatuh tidur. Asal waktu malam dari ba'da maghrib dia pakai, dah itu pula kehebatannya. Dia satu pakaian deh, dalam arti pakai telekung tu lah. Bila siang telekung tu dicuci, malam pakai lagi. Asal waktu malam telekung tu ibarat telekung tu macam telekung jimat. Itulah telekung yang jadi andalan. Pokoknya macam dulu, dari sudah maghrib tembus isya makan, sudah makan tak banyak gawe. Maklum zaman dulu Pak, TV belum ada, HP belum ada. Mun malam pokok lampu pun tak ada, lampu sebatas penerangan, sebatas lilin atau sebatas api. Bacalah zikir Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rutin dibaca. Allah Pak yang terjadi. Ternyata tepat di akhir hayatnya, seorang perempuan ini menjadi orang yang tak kenal siapa entah yang nyolatkannya. Satu-satunya perempuan, awak bukanlah orang kaya. Ketika meninggal dunia, beribu-ribu orang datang, bahkan anaknya tak tahu siapa yang ikut menyolatkan emak. Allah Ta'ala. Dan bahkan memang saya juga dapat sekaligus saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia Masjid Al-Falah, karena kemarin ternyata qadarullah keberangkatan umroh saya yang kemarin itu juga menghantarkan satu orang mulia Pak. Saya mengasih tahu. Saya merasakan luar biasa, saya merasa senang luar biasa. Jadi kemarin saya berangkat ibadah umroh.
itu membawa satu orang mulia yang saya tahu dan saya bersaksi ketika almarhumah itu tepat di depan saya pegang beliau, saya katakan kepada seluruh keluarganya, saya katakan kepada yang lain, saya bersaksi bahwa beliau adalah husnul khatimah dan saya bersaksi adalah orang yang mulia. Kenapa kemarin dilepaskan dari Masjid Al-Falah, qadarullah sampai di tanah suci Mekah, beliau bilangnya begini, Ustaz, kalau nanti sampai bulan Rajab aku nak puasa Ustaz, kalau aku sekiranya ada sampai, aku ingin di Mekah di Ustaz. Allahu Akbar. Ternyata doa-doa yang kecil ini itu menjadi jawaban daripada permintaan doa. Beliau berangkat ibadah umroh 2 kali sudah melaksanakan ibadah umroh, bergantung di belakang saya. Karena beliau ini tua, umurnya 84 tahun. Bisa berjalan Ustaz normal. Ada orang yang umur 52 tahun, jamaah saya juga, itu tidak kuat berjalan. Ustaz, saya nak cari kursi roda. Ustaz, saya nak naik mobil baik. Ustaz, saya nak ini, saya nak itu. Sementara si beliau ini umurnya Allahu Akbar 84 tahun, seorang perempuan, bahkan Allah mampukan kakinya untuk berjalan. Dan saya tidak tahu kalau dia ini menjadi tamu spesial Allah. Ini sekaligus mengantarkan bulan baca. Apa yang terjadi? Umroh yang pertama alhamdulillah selesai. Umroh yang kedua, Nyai masih kuat berjalan Nyai? Masih kuat Ustaz. Qadarullah. Sudah 2 kali umroh. Tepat waktu pas umroh yang ketiga, karena pas mau ngambil mikot yang ketiga, kami ziarah dulu ke Jabal Nur. Atau mau mendaki Gua Hira. Di situ yang mengatakan, wah nak tidak ada sanggup maksudnya Nyai kalau nak pergi ke, oh ya sudah Nyai duduk baik di bawah di posisi Jabal Nur, karena Jabal Nur sekarang banyak tempat-tempat duduk. Tapi dalam cerita di situlah saya bilang, Pak ya Allah, saya iri, saya bersaksi orang ini adalah husnul khatimah. Tidak ada yang keluar dari ucapannya Ustaz, ya enak Ustaz, kalau sampai bulan Rajab, sudah Rajab, nanti Sya'ban Ramadan. Maka penting Pak. Apa yang terjadi? Qadarullah, balik kami dalam pelaksanaan sudah ngambil mikot di Tanaim, Masjid Aisyah. Balik saya dengan rombongan melaksanakan ibadah umroh. Yang ketiganya, Nyai itu istirahat di kamar. Qadarullah, Pak. Waktu maghrib beliau salat, waktu isya dia katakan, ayo Ustaz, aku salat tidak bisa, haram, aku salat di hotel baiklah. Ya sudah Nyai, tidak ada masalah, saya bilang gitu. Kan ini juga termasuk tanah suci. Tapi Ustaz di sini Pak, kayaknya Rajab itu spesialnya Ustaz. Nyanyi, saya bilang, kalaupun kita tidak sampai di bulan Rajab, terkhusus kita tidak sampai ke bulan Ramadan, ada hadis Rasulullah SAW. Ini saya ingatkan pada Bapak Ibu sekalian saya sampaikan. Man fariha bidukhuli Ramadan, siapapun hatinya belum sampai nih ke bulan suci Ramadan, belum sampai kita melaksanakan ibadah puasa, belum sampai kita dengan kegiatan-kegiatan bulan suci Ramadan, fariha, kita bergembira. Ya Allah Ustaz, senang ya. Kalau sampai kami bulan Ramadan, senang yang kami mau puasa lagi Ustaz, senang yang kami bisa tarawih Ustaz, senang yang kami ikut tadarus Ustaz. Allahu Rabbi, tidak ada satu kalimat yang keluar dari mulutnya kecuali kebaikan-kebaikan. Saya ingat betul dengan hadis Nabi ini, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan nira. Pasti akan Allah haramkan jasad orang-orang yang sudah hatinya senang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Allah karim. Sampai di waktu isyaknya beliau sholat, selesai sholat, nikmat meninggalnya saya akuin, saya orang yang paling iri dengan beliau. Allah karim Pak. Dia bilang dia nak ke kamar mandi dengan anaknya. Ayo Ustaz, aku nak ke kamar mandi dulu. Oke, kami makan di luar bersama jamaah. Beliau pergi ke kamar mandi, tahu-tahu badan lemas. Dalam keadaan lemas itu anaknya manggil saya, Ustaz minta tolong diangkat, emak tiba lemah karena dibawa anak, karena ini anaknya. Saya angkat beliau ke atas tempat tidur, saya pegang tangannya dingin, saya pegang kepalanya sambil saya talkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah nikmatnya dia ninggalkan. Matanya terpejam, dia tanpa sesak napas, dia tanpa kejadian apapun. Di tangan saya pegang betul, tangan kiri saya di atas kepala. Di situ telah air mata saya. Ya Allah, saya iri dengan orang yang kayak gini.
Ternyata qadarullah Allah tidak inginkan dia sampai di tanah Madinah tepat di malam itu, karena jadwal kami hari Minggu itu langsung ke tanah suci Madinah. Tepat di malam itu dia diwafatkan di tanah suci Mekah. Allah Karim, sampai di waktu Asya selesai urusan dari Isya, dibawa ke rumah sakit, diberesin, tidak ada yang susah. Semua urusannya dengan kedutaan selesai, dengan muasasahnya selesai, urusan selesai, qadarullah Pak. Dan saya betul, ya Allah, nikmat betul orang ini tinggal, ya Allah, saya bilang. Di waktu asar beliau dimandikan, maghrib tidak terkejar karena mobil belum sampai, ditunggukan sampai waktu isya. Di waktu isya beliau disolatkan oleh imam yang kita kenal betul sampai hari ini adalah seorang anak yang memiliki tuak dari sumpah emaknya. Nah, ingat, seorang imam di tanah suci Mekah yang mendapatkan tuah gara-gara disumpah emaknya. Siapa namanya beliau? Adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Di waktu sholat isya, si almarhumah orang Sarolangun ini disolatkan di haram, tepat di depan Ka'bah, imamnya Syekh As-Sudais. Ya Allah, saya iri dengan orang kayak gini. Ya Allah, saya iri dengan orang-orang yang ternyata di hatinya penuh dengan keimanan, sampai dia merindukan untuk sampai ke bulan Rajab. Beliau tidak hanya merindukan bulan Rajab, beliau sampai menyebutkan nisfu Sya'ban. Beliau tidak sampai di nisfu Sya'ban, tapi beliau juga mengingatkan di bulan suci Ramadan. Maka bagaimana sebenarnya kita yang sudah sampai bulan Rajab ini, amal yang apa yang sudah kita banggakan? Zikir apa yang sudah kita rutinkan? Salawat apa yang sudah kita hafalkan? Atau apa satu kebaikan yang bisa kita banggakan untuk mengatakan, insya Allah, kalaupun aku meninggal di bulan Rajab ini, aku tercatat sebagai husnul khotimah. Kelak belum masuk surga atau tidak? Ada yang tahu Bapak Ibu? Makanya kita sudah sampai di sini. Sebelum saya lanjut, kita sampai di bulan Rajab. Minimal satu amalan. Kalau ibu-ibu tidak mau membaca buku, ibu-ibu tidak membaca zikir lain, bapak tidak pandai baca istighfar, bapak tidak pandai baca salawat, minimal Pak, minta tolong saya sampaikan, pada satu amalia di bulan Rajab ini yang tidak boleh ketinggalkan. Kalimatnya cuma dengan kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di awal saya sampaikan, orang kalau sekiranya ingin nikmat hidup di atas dunia, Rajabnya harus dibenerin. Orang kalau kepingin hidupnya tenang di atas dunia, Rajabnya harus sempurna. Karena Rajab adalah pembuka awal untuk mendapatkan puncak-puncak kenikmatan. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa agung itu diletakkan di bulan Rajab, dan tidak ada peristiwa yang lebih agung, tidak dimiliki oleh para anbiya yang lain, tidak dimiliki oleh para rasul yang lain, hanya dimiliki oleh Rasul kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sebuah peristiwa yang sangat-sangat agung, tidak diletakkan di bulan lain, hanya diletakkan di bulan Rajab. Kita kenal dengan sebuah peristiwa Isra wal Mi'raj. Berangkat Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa diangkat oleh Allah, kita kenal dengan Isra Mi'raj. Apa oleh-oleh yang dibawa? Adalah salah satu atau satu-satunya yang menjadi penyelesai setiap masalah, satu-satunya yang menjadi obat daripada setiap penyakit. Ini oleh-oleh satu-satunya yang memberikan ketenangan daripada semua kegelisahan yang kita hadapi di atas dunia ini. Apa obat atau oleh-oleh yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad dari peristiwa itu? Kita kenal dengan namanya sholat. Tidak perlu jadi orang alim, tidak perlu jadi orang yang terlalu rajin, tidak perlu jadi orang yang hebat, tidak perlu menjadi orang yang pintar, tetapi kita perlu menjadi orang yang tercatat menjaga sholat.
Jangan cerita banyak masalah Ramadan, jangan cerita banyak masalah tarawih. Kalau di bulan Rajab sholat kita masih ancur-ancuran, sehingga ini menjadi penyebab 3 malam seminggu di awal Ramadan masjid bisa penuh, masuk ke malam ke-8 masjid sudah makin maju jamaah. Kenapa? Karena kita cuma mengatakan semarak atau meriahnya awal, kita tidak mencari kenikmatan-kenikmatan pada sholat tersebut. Makanya sholat di bulan Rajab menjadi awal atau kata kunci untuk orang-orang yang ingin berbenah diri. Satu hadis dari baginda Rasul Muhammad SAW yang harus kita pahami, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu waktu melaksanakan sholat Jumat tepat di mimbar Raudhah atau tepat di kota suci Madinah, jarak antara rumah Rasulullah dengan mimbarnya kurang lebih 20 meter, yang kenal juga dengan nama ziarah Raudhah atau Taman Syurga. Waktu di atas mimbar, Rasulullah mengatakan dengan kalimat yang cukup lantang, "Ayyuhan nas," wahai sekalian manusia. Ingat, Rasulullah tidak memanggil dengan orang Islam. Rasulullah tidak memanggil dengan orang yang beriman. Ayyuhal muslimun, tidak. Ayyuhal mu'minun, tidak. Rasulullah panggil dengan kalimat ayyuhan nas. Hei kamu yang sudah beriman atau tidak? Hei kamu yang mendengarkan panggilan-panggilan ini. Hei kamu-kamu yang merasakan bahwa hidupmu punya masalah atas kehidupan dunia ini. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Innahu qad azallakum syahrun 'azim. Kalian sudah sampai di bulan yang mulia. Kalian sudah sampai kepada suatu bulan yang akan menaungi kalian semuanya. Apa itu? Dikenal dengan nama Syahrul Rajab. Kalian sudah sampai di bulan yang namanya bulan Rajab. Kalau kalian sampai di bulan Ramadan, kalian hanya terfokus kepada ibadah. Tapi kalau kalian sampai di bulan Rajab, di samping ibadah kalian dilipat gandakan oleh Allah, dikenal dengan nama bulan yang menjadi bulan haram, dan kalian pada waktu siangnya tetap bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya, karena sifat puasa di bulan Rajab tetaplah sunnah. Beramal dilipat gandakan, sementara rutinitas amaliyah tetap bisa dimaksimalkan. Apa lanjutan oleh Rasulullah dengan kalimat Syahrullah tudha'afu fihil hasanat. Ini dikenal juga dengan nama bulannya Allah, yang mana kalian apapun yang kalian minta pada bulan ini, pertama fihil hasanat, setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan langsung dilipat gandakan oleh Allah. Tak perlu nak nunggu ikhlas atau tidak, Pak. Tak. Sudah sampai di bulan Ramadan, sudah sampai di bulan Rajab, tudha'afu bihil hasanat. Apapun kebaikan kita, mau ikhlas mau tidak, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, wa tustajabu fihi da'wat. Setiap yang minta akan diijabah oleh Allah. Sudah minta kita. Makanya saya kalau dalam pengajian begini, saya sampaikan khusus di bulan Rajab, kalau boleh saya berpesan, kalau boleh saya berwasiat, yang biasanya kalau witirnya 3 rakaat menjelang tidur, ini kalau boleh witirnya kalau tak mau diganti, akulah biasa Ustaz 3 rakaat menjelang tidur, maka witirnya cukup 1 rakaat, 2 rakaatnya tolong ganti sholat hajat. Kalau boleh saya berpesan, setiap menjelang tidur tolong biasakan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Apa yang diminta Ustaz? Apapun yang sekiranya belum dapat, apapun yang sekiranya belum dijawab, usalli sunnatan hajati
Ya Allah, badanku tiba sakit macam ni ya Allah, aku minta sehat ya Allah. Rakaat billah ta'ala. Atau tak tahu nak pakai usalli-usallian, ya Allah, aku niat solat hajatku, aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini juga ya Allah, aku minta itu. 2 rakaat karena Engkau. Jadi Pak, jangan gara-gara usolli dan jadi sembahyang. Jangan gara-gara ada tahu niatnya apa dah jadi sembahyang. Ini salah. Ini jadi permasalahan sekarang. Kalau dah hafal usolli dan desah sembahyangnya, dari mana ngajinya? Usolli itu adalah memantapkan keimanan dan niatan kita. Yang namanya niat itu diletakkan pada hati kita masing-masing. Tetapi harus mantap. Jangan kalau awal niat sembahyang asar, awak lakukan sembahyang zuhur, tetap ada risah. Tapi kalau untuk kejadian menjelang tidur, khusus di bulan Rajab, ini ada satu amaliyah kuncinya. Menjelang tidur, sholat hajat 2 rakaat, tutup witir 1 rakaat. Kalau bisa, kalau tidak bisa witir, Ustaz masih agak anti. Minimal Bapak Ibu sekalian, 2 malam 3 malam sekali lakukan. Daknya seminggu sekali lakukan. Daknya minimal sekali sebelum tidur lakukan. Kenapa? Janji Rasulullah Muhammad SAW dengan kalimat wa tustajabu fihi da'wat. Siapapun yang minta di bulan Rajab akan Allah jawab. Allah ungkapkan dengan kalimat ud'uni fastajib lakum. Kalian minta kepadaku, pasti akan aku jawab, kata Allah. Kata Rasulullah, yang minta di bulan Rajab pasti dijawab. Nah, pertanyaan nak minta apa tidak kita? Apalah makan yang hidup di atas dunia kau tak pakai susah ni? Apalah merasa kaya ni yang hidup di atas dunia kau tak ada merasa nak minta lagi dengan Tuhan? Atalah merasa sehat sempurna ni yang di atas dunia ini sehingga kita tak pernah lagi mengadu dengan Allah? Sehebat apa kita di atas dunia? Minimal 2 rakaat sekali baru menjelang tidur kita minta hajat kita tadi dengan salat hajat 2 rakaat. Ada tambahan ni Pak. Ketika di sujud terakhir, nah ini kunci solat hajat. Jadi biar paham ilmunya sampai selesai insyaAllah. Usolli sunatan hajati, ya Allah, aku niat sembahyang hajat, aku mau minta ini. Aku belum pernah umroh, aku nak minta umroh. Ya Allah, aku sudah daftar haji. Kondisi badan aku sekarang macam kau, aku minta ya Allah sampaikan aku sampai ke bulan haji, aku nak berangkat haji. Minta. Dan aku minta haji bukan sekadar aku sampai berangkat haji, ya Allah, aku nak minta badan sehat. Jadi ini doanya jangan tanggung-tanggung. Minta berangkat haji, hajinya minta dalam keadaan sehat. Sehatnya minta dalam keadaan mampu. Mampunya minta dalam keadaan sempurna. Kelak cuma minta aku bisa sampai berangkat haji, tahu-tahu sampai Mekah sakit. Doanya dijawab. Cuman mintanya berangkat haji. Ada orang, ya Allah, aku yang penting ya Allah dapat beli tanah aja 2 hektar ya Allah. Tanah tak beli 2 hektar. Isinya tak ada. Pas awak nak cari modal tak ketemu nak bertanam sawit. Sama bertekor. Ya Allah, aku nak minta, ya Allah, aku bisa dapat rezeki, aku nak beli kebun sawit. Jumlahnya 5 hektar. Lokasinya Tanjung Rambai. Lokasinya di Pulau Pinang. Lokasinya di Pelawan. Aku minta 5 hektar, ya Allah, sudah ada kebun sawit dan ada sertifikatnya, tak ada masalahnya. Itu minta, Pak. Setelah sampaikan hajat sebelum 2 rakaat tadi, rakaatain lillahi ta'ala, pas waktu sujud terakhir, nah nih yang minta nih, pas waktu sujud terakhir, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, diam. Mulutnya tak usah dibuka, tetapi hatinya minta. Ya Allah, tadi ku minta di awal ini, ya Allah, aku ulangi lagi, ya Allah, aku minta niat, ya Allah, minta niat, ya Allah. Ungkapkan dalam hati seakan-akan kita betul-betul merengek kepada Allah. Aku minta ya Allah, aku nak beli kebun sawit ya Allah, aku nak berangkat haji ya Allah, aku kepingin sehat ya Allah, anakku belum nikah ya Allah, berikan jodoh kepada anakku ya Allah, kalaupun ada rezeki aku nak beralih gedang ya Allah, aku nak matai kerbau ya Allah, rumahku nak aku baikin ya Allah, mobilku nak aku servis ya Allah, kehidupan aku nak mewah ya Allah. Minta, jangan berhenti. Qadar Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Selesai.
Ya Allah, aku minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesederhana itu. Bukankah masalah kita dalam dunia banyak? Bukankah urusan kerjaan kita banyak dan selesai? Bukankah kebun kita masih ada yang maling sawitnya? Bukankah kebun kita masih butuh pupuknya? Bukankah hidup kita masih pening kepala macam manusia yang nak beli beras? Bukankah kehidupan kita bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan kesenangan? Bukankah kita pikirkan bagaimana cucu dan menantu kita dapatkan kehidupan yang mulia juga? Pikirkan itu semuanya, minta kepada Allah. Apa yang penting dengan hidup ini? Kemana kita minta? Ke manusia, tak akan pernah dapat. Tak akan dijawab semua permintaan kita kepada manusia. Minta cuma dengan Allah. Jangan pernah gantungkan harapan kepada manusia. Sekali kita gantungkan harapan kepada manusia, maka pastilah kita akan kecewa terhadap keharapan kita itu. Paling penting. Kita sampai di bulan Rajab, kita tahu amaliah Rajab bahwasanya doa akan dijawab. Bagaimana cara doanya dijawab? Tepat sebelum tidur sekali minimal sholat hajat 2 rakaat, minta sebelum sholat, waktu sujud terakhir minta. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar, tahiyatan barakatus salawatut thayyibatun lillah, assalamualaikum ila akhirih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan boleh, dah angkat tangan tenang, bawa istighfar tegak selesai. Yang penting dalam sholat tadi harus mintanya lengkap dan detail. Ya Allah, aku nak minta beli mobil. Ya Allah, kepingin aku beli mobil Avanza. Ya Allah. Nah, dapat Avanza, rupanya mesinnya rusak, bannya gundul, BPKB masih nyangkut di lesing. Nah, kalau udah ada selesai, Avanza dapat PR-nya ada. Ya Allah, aku nak minta mobil Avanza yang elok, BPKB-nya ada masalah, pajaknya hidup, warnanya ini, mesinnya sehat. Gitu kalau minta. Makanya saya selalu tegur dengan jemaah saya, berangkat umroh kamu bukan artis sekedar berangkat, enggak. Minta ya Allah sehatkan badanku, lancarkan ibadahku, kabulkan doaku, terima amal ibadahku, jangan susahkan aku di tanah suci Mekah dan Madinah. Itu yang diminta. Kodak Waisat, yang penting aku sampai berangkat ke tanah suci jadilah. PR pula tiba bulu, saya bilang. Saya wanti-wanti itu Pak. Kalau ada sekiranya jamaah yang bilang yang penting aku sampai ke Mekah, aku mengampun Pak. Ketika dia mengatakan doa jamaah itu yang penting sampai Mekah jadilah. Nah, beberapa kali kejadian sampai Mekah tak bisa berjalan. Sampai Mekah nyari kursi roda. Sampai Mekah nyium Ka'bah pun tak bisa. Sampai ke Mekah pegang nengok Ka'bah dari dekat pun tak bisa. Meraung dari lantai 2. Di atas kursi roda saya bilang, Pak, dari awal kan sudah saya bilang, jangan pernah ucapkan yang penting sampai ke Mekah. Jangan. Kenapa? Nanti itu yang dijawab oleh Allah sementara kondisimu sakit. Banyak kejadian Ustaz, banyak. Minta dengan sempurna. Ya Allah, aku ingin berangkat ibadah. Ya Allah, badanku minta sehat. Ya Allah, keluarga yang kutinggalkan juga sehat. Ya Allah, semua barang-barang yang kutinggalkan aku minta dijaga. Ya Allah. Ada orang, ya Allah, aku kepingin berangkat, ya Allah, aku ingin berangkat dalam keadaan sehat, rezeki yang lancar, tetapi barang di rumah tidak diizinkan. Akibatnya apa qadarullah? Awak berangkat ke Mekah, rumah kebakaran. Maka bagaimana setiap amalia termasuk bapak-bapak keluar dari rumah, tolong minimal dibaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku keluar dari rumah, aku tawakal kepada Engkau. Aku serahkan semua kepada Engkau. Kalau memang rezekiku jauh, tolong dekatkan. Kalau memang rezekiku di langit, tolong turunkan. Kalau memang rezekiku dalam tanah, tolong keluarkan. Kalau memang rezekiku susah, tolong dimudahkan. Dan aku titipkan rumahku. Itu arti tawakal, Pak. Sehingga apa? Tidak akan mungkin orang yang keluar rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, rumahnya terpanggang. Tidak mungkin. Tak akan ada kena musibah. Kalaupun memang ada jatah musibah, pastilah Allah kecilkan kemungkinan musibah tersebut. Pernah suatu kejadian, kejadiannya juga di bulan Rajab, dan ini sekaligus. Bisa.
Ini belum selesai hadis tadi. Pernah satu kejadian. Nah, ini Bapak Ibu, ini kejadian kepada suami-suami, khusus kita yang laki-laki, perlu diingat, ini jangan dipakai, ini cuma pembelajaran. Ada seorang suami pergi jualan. Nah, istrinya ditinggalkan dalam keadaan mengandung. Jualannya bukan hanya sekedar lintas kabupaten kota, tidak, tapi sampai ke luar negeri. Berangkat pergi ke luar negeri berpesan kepada istri, ya abang nak pergi dulu ya, semoga anak tetap sehat dan aku balik anak selamat. Ingat, ini bahasa sang suaminya. Aku pergi dulu ya, semoga anak kita sehat, anak kita selamat dan tetap dalam keadaan sempurna. Qadarullah, laki dia pergi pak ke luar negeri pak, transaksi, semua kegiatan-kegiatan bisnisnya di luar negeri. Sakit ini bukan sehari 2 hari, tidak bisa balik. Bini ditinggalkan di saat itu mengandung umur 7 bulan. Ini kisahnya tuh, cuma saya tidak menyebutkan latar belakangnya, menjaga semua kode etiknya. Umur 7 bulan, laki berangkat karena ada bisnis yang tidak bisa ditinggalkan, transaksi, perdagangan, jual beli, berangkat, ternyata sakit. Waktu sakit tadi sampai dirawat, sampai apa kejadian, istrinya sudah sampai melahirkan. Kurang lebih selisih 2 bulan, bulan 8, bulan 9, kan udah masuk umur 7 bulan. Qadarullah, istrinya meninggal. Waktu meninggal, anaknya belum sempat dikeluarkan, masih nyangkut. Mohon maaf, posisinya sungsang, setengah kepala keluar. Dokter waktu itu tidak berani ambil tindakan dan tahu-tahu denyut anaknya melemah. Di saat itu dikafankanlah seorang ibu beserta anaknya dan dikuburkan. Bapaknya lupa ngasih tahu bini dan hatinya pula waktu itu hilang. Nomor keluarga ada yang dihafal, semuanya ada komunikasi dengan orang rumah. Selesai awak badan sehat, balik ke rumah. Ketika ditanya mana bini aku, bini kamulah meninggal. Meraung pak, meraung. Jantan tetap meraung, tetap nangis, tetap dibuati. Di mana kuburnya, pergilah ke kuburnya. Disampaikan oleh orang yang jago kuburan. Waktu sampai di makam, bapak saya mau ngasih tahu, bapak biar ada kaget. 3 malam ini kuburan istri bapak itu mengeluarkan asap. Ini kisahnya tuh, bukan main-main. Mengeluarkan asap, kenapa kami tidak tahu pak? Macam terdengar suara anak nangis. Kami tidak berani. Barangnya keluar asap, bila malam asapnya banyak. Bila siang, posisi asapnya dikit, tetapi bunyi anak, kadang ada bunyi anak nangis. Sering pak, tak juga. Oke. Pergilah ziarah ke kuburan istri. Tengok bini lagi kubur, nampak lubang tadi, nampak. Waktu itu asap belum keluar. Pas sudah lama ngaji yang nama kebiasaan kita baca Yasin di atas kuburan toh. Dalam pertengahan baca Yasin sampai pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Sampai di ayat itu diulanginya sampai 3 kali. Dia kepingin kalau istrinya mendapatkan salam, dia mendapatkan istrinya keselamatan sebagaimana yang diucapkan kepada Nabi Allah Ibrahim juga. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dan kalimat ini dia ulangi 3 kali, dia belum puas sampai ulangi ke-7 kali, kita dengar bunyi tangisan tadi. Seorang bapak tak pernah namanya takut dengan kuburan istri. Dengar bunyi nangis tadi dikali dengan tangannya dewe. Pihak orang kuburan tak ada yang datang, dikali dewe. Itu kurang lebih umurnya masih 1 minggu. Jadi waktu 1 minggu lah sudah dikuburkan, dikali masuk ke dalam itu. Dan apa pada Allah pak? Anaknya selamat sesuai dengan omongan dia tadi. Anakku sehat dan selamat, anaknya terbaring sebelah emaknya, mohon maafnya dalam keadaan mau menyusu kepada emak. Dari mana makannya Allah Adam? Itu bukan hukum kita. Termasuk saya waktu di Mekah pas ketika gali kubur, ternyata jasad orang itu tidak rusak juga. Ya sudah, saya dipindahkan ditutup, cari kuburan yang lain. Kamu bilang macam mana Ustaz ini pakai formalin? Tidak tahu itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang kita ambil iktibar pelajarannya. Apa yang tersesali dengan oleh seorang bapak tadi adalah berdoa di bulan Rajab
karena dia balik hampir masuk bulan Ramadan. Sebagian kawan mengatakan dia masuk bulan Ramadan balik tadi. Di bulan Rajab dia berdoa, semoga anak kita sehat, anak kita selamat, tanpa mendoakan istrinya. Bulan Rajab tak bisa dianggap enteng cakap-cakap kita. Aina celakolah kau tahu lekat. Anak celaka awak nangis, tiba kecelakaan awak meraung. Jangan. Kenapa? Karena setiap ungkapan-ungkapan di bulan Rajab itu memang akan dikabulkan oleh Allah. Inilah dinamakan dengan bulan haram. Yang baik dilipat gandakan, yang buruk juga dilipat gandakan. Doa baik dikabulkan, doa buruk juga disampaikan. Apalagi tuah bapak kepada anak tidak akan terputus, tuah istri kepada suami tidak akan berhenti. Apabila ada seorang istri sudah menyumpah laki, "Ai bang, alah kesusahnya hidup dengan kamu bang, awalan masuk bentar lagi nak bulan puasa, hidup awak masih macam kesusahan bang," maka jangan pernah berharap untuk senang. Kenapa? Karena tuah istri. Nah, ini istri punya satu doa yang makbul untuk urusan kepada suaminya. Apapun dia sering berucap kepada suaminya, atau suaminya akan berucap itu. Termasuk, "Ai bang, aku curiga kamu kok tak selingkuh apa?" Ujung-ujung pak suami jadi selingkuh. Jangan pernah keluarkan ungkapan kotor. Kalaupun benar yang kita ucapkan, maka istighfar jauh lebih mulia dan berdoa kepada Allah jauh lebih sempurna agar semua kehendak dan hajat kita Allah kabulkan dan Allah sampaikan. Hadis ini masih saya lanjutkan dengan cukup cepat, tidak terlalu panjang lagi. Setelah waktu stajabu fihi da'wat, apa yang selanjutnya kata Nabi Allah Muhammad SAW waktu tegak di atas mimbar, wa yufarraju an kurbat, bahwasanya setiap yang gelisah. Ini ingat hadisnya jelas. Maka saya bilang Rajab jangan sampai dianggap enteng. Wa yufarraju, siapapun yang gelisah, siapapun yang resah, siapapun yang tak nyaman, siapapun yang merasa sempit, kata Rasulullah SAW adalah angkurbati, maka akan ditenangkan, akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Gimana tahu amaliyahnya? Kemudian apa kalimatnya? La yuraddu fihi lil mu'minin da'wah, bahwasanya tidak akan doa-doa orang yang beriman diulangi oleh Rasulullah. Kalau tadi dengan kalimat watus tajabu fihi da'wat, kalau ini diulangi dengan kalimat la yuraddu, tidak akan mungkin. Apa itu? Fihi lil mu'minin, setiap permintaan orang mukmin dakwatun akan ditolak doanya, tidak akan mungkin, kata Rasulullah. La yuraddu, Rasulullah menggaransi, memastikan, mensungguh-sungguhkan siapapun doa orang yang beriman, asal imannya sempurna, cara berimannya sampai jelas caranya berdoa, maka kata Rasulullah la yuraddu, tidak akan mungkin tertolak. Faman iktasaba fihi khairun du'ifa lahu fihi ad'afan mudha'afah, barang siapa yang melakukan kebaikan, kata Rasulullah, maka itu akan dilipat gandakan tanpa hitungan berapa kali lipat. Sebatas mana dia mengikhlaskan, maka itu menjadi lipatannya, dan lipatan itu yang aturnya Allah beserta para malaikat, bukan hitungan manusia. Dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah pasti akan melipat gandakan, pasti akan memberikan pahala, pasti akan memberikan kemudahan, pasti akan menjawab semua permintaan kepada siapa? Liman yasha. Ingat, hadis ini diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, hei setiap manusia, dan ditutup dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau dikatakan kepada setiap manusia, dan Rasulullah tutup kalimat ini, Allah melipat gandakan liman yasha, bagi siapapun yang dikehendaki. Tak peduli nak rajin puasa nak ida, nak alim nak ida, nak soleh nak ida, nak kaya nak ida, asal minta
di bulan Ramadan, mohon maaf asal minta di bulan Rajab, sudah digaransi oleh Rasulullah. Siapa yang beramal baik akan dilipat gandakan. Dan siapa pun yang menyempurnakan ibadah sholatnya, maka akan menjadi jawaban penyelesaian setiap masalah sampai kepada puncaknya. Kita bisa dalam sholat, kita gandeng hadis ini tadi, kita cari titik-titik yang paling bagusnya. Bagaimana caranya? Kita berdoa tidak akan ditolak, apalagi doanya dalam keadaan sholat, dan sholatnya khusus adalah sholat hajat. Maka insya Allah ini akan menjadi jawaban dari semua permintaan-permintaan kita dan menjadi pembelajaran kita yang insya Allah menjadi amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan hadis pada kalimat Rajabun syahrullah. Rajab adalah bulan Allah. Dan ingat, wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Allah Muhammad SAW, atau dikenal bulannya para nabi, atau sebagian mengatakan bulannya para malaikat juga. Ada juga dengan kalimat wa Ramadan syahrul ummati. Cuman kita jangan menunggu sampai di bulan Sya'ban. Kalau dah sampai awak mati di bulan Rajab, pastikan ada amal ibadah yang kita bisa persiapkan. Kalau sampai bulan Ramadan, alhamdulillah. Kalau sampai cuma nisfu Sya'ban adalah pengangkatan amal ibadah. Jangan sampai, ingat, malam puncak di nisfu Sya'ban bukan sekedar bawa air minum untuk minta berkah. Dah, nak bawa boleh, nak bawa tak ada masalah. Yang paling penting tempat di malam nisfu Sya'ban, malam Rajab sudah lewat. Yang ada satu malam spesial di selain malam Jumat, itu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu bulan depan kalau kita bertemu ngaji, alhamdulillah. Kalau tidak ada bertemu, berarti itu yang saya sampaikan biar apa jadi amal jariah kita dan kita disempurnakan menjadi orang muslim yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari penyampaian saya, mungkin ada yang salah, ada yang kasar, ada yang menyinggung, ada yang tidak sesuai. Tidaklah semua kesalahan itu berasal dari saya, dan tidaklah ada niat saya kecuali mengajak kepada kebaikan. Semoga Allah kumpulkan kita sama-sama dalam surga Allah. Amin ya rabbal. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf kesalahan khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على كل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا في بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. عزيز غفر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم.